dalam sepekan itu 2 kali. Untuk apa? Menjaga keimanan kita ini. Karena kalau tidak sama sekali, pudar dia, Pak. Ya, lama kelamaan dia akan pudar. Ya, baik-baik tidak sampai menjadi tadi merasa risih dengan Islam. Apalah Islam ini, kok sholat lagi ini lagi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya, baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan kepada kita iman tadi. Seorang mukmin dia beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama tentu dia mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada, walaupun kita belum pernah melihatnya. Tapi keimanan kita mengatakan bahwasanya Allah itu ada. Hati kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dan itu diperkuat dengan dalil-dalil yang qat'i, dalil yang sangat kuat, baik dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi, dalil secara akal, ya, dalil akli, dan juga dalil fitrah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Ya, tapi kita tidak sanggup untuk melihatnya. Kita tidak dapat melihatnya. Apalagi dengan kehidupan dunia yang lemah ini. Ya, Nabi Musa saja yang terkenal kuat dia, yang ketika memukul tentara Fir'aun, sekali pukul langsung mati, ya, bukan KO lagi, mati, saking kuat. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihatnya, maka Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak sanggup melihatku, ya, akan tetapi lihatlah kepada gunung yang ada di sebelahmu. In istaqarra makanahu fasawfa yarani. Kalau gunung tadi masih tetap di tempatnya, tidak bergerak, tidak bergetar, maka engkau dapat melihatku. Baru Allah hendak menyingkap tabir tadi, bergetar gunung tadi, bahkan Musa pun sampai tersungkur pingsan. Ya, manusia tidak dapat melihat Allah dengan daya yang dia miliki sekarang. Karena kehidupan ini lemah, penuh dengan keterbatasan. Mata kita saja sudah banyak yang plus minus silinder. Ya, ini menunjukkan apa? Kelemahan. Ya, tapi nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan tubuh kita ini, jasad kita ini dengan yang lebih kuat, yaitu ketika hamba tadi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan tubuh yang kuat, ya, kehidupan yang abadi, yang tidak ada lagi yang namanya sakit, encok, pinggang, ya, nggak ada lagi itu. Maka penghuni surga mereka kelak akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Ya. Kemudian juga dia mengimani dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya. Ya, dalam rububiyahnya. Apa makna iman terlebih dahulu? Iman itu kan kalau secara bahasa artinya iqrar, menetapkan, wa tasdiq, membenarkan. Ya, ketika seorang itu menetapkan dan juga membenarkan, itu namanya iman. Adapun secara syar'i, tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil jawarih. Dia membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam anggota badannya. Ya, jadi iman itu nggak cukup hanya sekedar membenarkan di hati saja. Oh, saya beriman kepada Allah tapi tidak mau beramal, nggak bisa. Saya beriman kepada Allah tapi tidak mau mengucapkannya, misal. Saya yakin agama Islam ini benar, tapi saya nggak mau mengucapkannya. Apakah dia dikatakan beriman? Tidak. Ya, Abu Talib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
dia sudah yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh ponakannya ini, Nabi Muhammad SAW adalah merupakan kebenaran, al-haq, ya, kebenaran. Ya, di antaranya juga beliau juga menjaga Nabi SAW dari intimidasi ataupun ya keburukan-keburukan kaumnya. Tapi ketika ajal, ya, sakit Abu Talib, ajal akan mendatanginya, menjemputnya, maka Nabi SAW mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan berhujjah untukmu di sisi Allah. Ya. Ketika Abu Talib ingin mengucapkan, ada kawannya tadi di sebelah, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Dia mengatakan, atarghabu amillati abina, wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama nenek moyang kita sehingga kau akan tinggalkan dia? Akhirnya karena enggak keenakan, maka Abu Talib pun tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini juga beratnya agama enggak keenakan. Ya, bahaya. Nggak keenakan sama kawan, akhirnya celaka. Dan itu banyak, gara-gara nggak keenakan sama kawan, akhirnya kita sengsara. Ya, banyak. Ada kawan misal minjam duit, aduh, mau ditolak gimana? Tapi kita juga butuh, ya. Tapi ini kawan, ya, dia pinjamin, ternyata nggak balik-balik, ya, nggak balik-balik. Akhirnya dia sengsara. Karena apa? Nggak keenakan. Ya. Nah, Abu Talib dia tidak mengucapkan la ilaha illallah tadi. Ya. Maka apakah dia dikatakan orang yang beriman? Tidak beriman. Tapi saking besarnya kasih sayang Nabi SAW dan jasa pamannya ini, ya, Nabi SAW sampai mengatakan, saya akan mintakan ampunan kepada Allah SWT untukmu, wahai pamanku. Barulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, maka lin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang yang musyrik ataupun orang-orang yang kafir. Ya, apalagi jelas-jelas dia mati di atas kekafiran, tidak boleh memintakan ampunan bagi mereka. Kalau doakan hidayah dianjurkan. Ya, tapi meminta kepada Allah agar Allah memberikan ampunan enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Turun ayat tadi. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, dengan syafaat Nabi tadi, sesungguhnya Abu Talib mendapatkan keringanan azab di neraka. Apa keringanan azabnya? Diletakkan bara api di telapak kakinya, ya, maka melelehlah apa yang ada di atas kepalanya. Dan itu azab neraka yang paling ringan. Ringan atau ringan itu, Pak? Ringan atau berat kalau gitu? Bara api di kakinya, tapi otaknya ini, isi kepalanya meleleh. Bagi kita itu sudah luar biasa. Tapi itu katanya paling ringan. Lalu gimana yang beratnya? Ya, ada juga yang mengatakan, dan itu pun sudah diambil pula sama Abu Talib. Ya, yang ringan sudah diambil jatahnya sama Abu Talib. Lalu gimana kalau seorang itu masuk neraka dia? Ya, mengerikan. Sesungguhnya kita tidak sanggup untuk masuk neraka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala pun sebenarnya tidak menginginkan kita celaka dan binasa masuk ke dalam neraka. Ya. Maka iman itu adalah tasdiqu bil qalbi. Dia harus meyakini di dalam hati. Tidak boleh ragu dia. Ataupun bimbang, ataupun goyah, nggak boleh. Keimanan itu harus mantap di dalam hati. Ya, wa iqraru bil lisan, dan harus diucapkan. Makanya orang kalau mau masuk Islam dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa a'malu bil jawari, dan harus diamalkan. Tidak boleh dia hanya mengatakan saya sudah bersaksi Ustaz, saya yakin dengan seyakin-yakinnya dengan rukun Islam, dengan rukun iman yang 6 tadi. Beramal enggak? Enggak mau beramal dia, enggak mau beribadah. Nah, ini juga bukan beriman namanya. Ya, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim
ya, menyandingkan iman dengan amal. Ya. Iman dengan amal soleh itu didampingkan terus. Ya. Disebutkan sejajar. Ya. Maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebaikan itu engkau hadapkan wajahmu ke barat, ke timur ataupun ke barat. Akan tetapi kebajikan itu ataupun kebaikan itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, dan juga kepada para nabinya. Ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya yaitu ketika pemindahan kiblat. Ya, pemindahan kiblat. Karena kiblat kaum muslimin dahulu pertama ke mana? Ke Baitul Maqdis. Ya. Ke Aqsa di Syam, Palestina sana. Itu kiblat pertama kaum muslimin. Semoga Allah SWT memerdekakan Palestina dan Aqsa ya ke tangan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kiblat yang pertama adalah ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi SAW terus meminta agar kiblat ini dipindahkan ke Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Sungguh kami benar-benar melihat dan mengetahui bagaimana bolak-balikmu engkau wahai Muhammad, ya, meminta kepada Allah agar kiblat ini pindah. Ya, taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami akan pindahkan kiblat itu sesuai dengan apa yang kau ridhai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah sekarang ya ketika engkau salat syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Maka pada saat itu kiblat kaum muslimin berpusat ke Ka'bah. Ya, pindah. Itulah terjadi kisah Masjid Qiblatain begitu ya, dan seterusnya. Orang-orang Yahudi mereka juga kan mengaku mengklaim Baitul Maqdis ini kan. Artinya mereka mengatakan itu milik mereka katanya. Ya, ada Haikal Sulaiman kata dia. Ya, mereka juga mengkultuskannya ataupun mensucikannya katanya. Ya. Maka ketika kiblat ini berpindah, orang-orang Yahudi mencemooh Nabi SAW. Ya, bagaimana nih agama yang kau bawa wahai Muhammad? Kok plin-plan? Katanya kiblatnya ke Baitul Maqdis, kok dipindah? Ya, kok dipindah lagi katanya. Berarti ini kan agama nggak benar nih kata mereka. Ya, plin-plan kok berubah-ubah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib." Kebaikan itu bukan perkara hadap timur ataupun hadap barat. Ya, tapi hakikat kebaikan, hakikat kebajikan itu ketika orang tersebut mau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab dan kepada para nabinya, itulah hakikat kebaikan kata Allah. Bukan masalah hadap-hadapnya. Ya. Dan ayat ini pula menjelaskan kepada kita akan wajibnya keimanan tadi dengan rukunnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman dalam surah An-Nisa ayat 132, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wal malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya yang Allah SWT turunkan kepada para Rasul, dan kitab yang Allah turunkan kepada para Rasul sebelumnya. Barang siapa yang kufur kepada Allah dan juga kepada para malaikat-malaikatnya,
kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Ayat ini pun memerintahkan kepada kita agar menjaga keimanan. Ya. Dan rukun iman dijelaskan dalam sebuah hadis ataupun yang dikenal dengan hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW mengatakan, al-iman an tu'mina billahi wal malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah. Ya, yang baik maupun yang buruk, yang engkau sukai maupun yang tidak engkau sukai. 6 rukun iman. Dan alangkah butuhnya manusia untuk senantiasa mempelajari 6 rukun ini. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang wajibnya secara global 6 ini harus dia ketahui. Tapi dianjurkan bagaimana dia mempelajari 6 rukun iman ini secara perinci, secara tafsil. Bagaimana kita itu mewujudkan hakikat iman kepada Allah. Bagaimana hakikat keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah. Bagaimana hakikat keimanan kita kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada kitab, kepada takdir. Ya, ini harus kita pelajari secara detail. Tidaklah kita berupaya untuk mempelajarinya lebih mendalam, melainkan akan semakin bertambah keimanan kita. Akan semakin baik kehidupan kita. Karena kebanyakan, ya, orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini karena kurangnya keimanan tadi. Ya, karena kurangnya keimanan tadi. Baik, sudah masuk waktu salat? Sudah ya. Kita break dulu, ya, kita salat Isya berjamaah, kemudian insyaallah akan kita lanjutkan lagi dan juga sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.